dipertimbangkan oleh manajer ya terkait dengan beberapa peluang ya atau juga beberapa alternatif pengambilan keputusan berkaitan dengan biaya. Di antaranya adalah uh, biaya opportunity ya atau disebut dengan opportunity cost. Ya, kemudian juga sunk cost gitu ya. Kemudian juga relevant cost ya. Kemudian juga beberapa komponen biaya-biaya di antara berbagai pengambilan keputusan. Dan tentu saja juga dalam hal ini settingnya lah setting dari sisi biaya ya, mana yang efisien, mana yang tidak efisien. Nah, ini keputusan gitu ya bagi manajer. Nah, berikutnya adalah capital budgeting decision. Nah, jadi capital budgeting decision ini juga digunakan oleh manajer ya. Apakah seorang manajer produksi, apakah seorang manajer penjualan gitu kan, atau seorang manajer aset ya dalam sebuah perusahaan gitu ya. Maka tidak lepas yang namanya peranan dari yang namanya penganggaran modal gitu ya. Ya, penganggaran modal di sini ya bagaimana rencana manajer secara signifikan ya menilai sebuah proyek itu. Karena yang namanya sebuah proyek pasti mahal biayanya, jangka panjangnya apa ya, dalam jangka waktu yang panjang dan juga implikasinya juga panjang ya atau implikasinya juga banyak, terutama implikasinya terhadap cash flow perusahaan. Nah, kalau dia beli, maka tentu saja nanti bisa mengganggu cash flow. Nah, kalau sudah mengganggu cash flow, nantinya akan berimplikasi gitu kan terhadap going concern perusahaan. Nah, makanya harus dipertimbangkan yang namanya capital budgeting ini. Jadi baik itu implikasinya adalah apakah mau beli ya dalam hal ini membeli peralatan baru yang ada di perusahaan ya atau juga menciptakan produk baru. Apakah go atau tidak gitu kan? Maka perlu dipertimbangkan yang namanya penganggaran modal. Nah, apa itu penganggaran modal? Nah, nantinya kita akan lihat ya beberapa tipe-tipe dalam pengambilan keputusan terkait dengan penganggaran modal. Yang pertama adalah memilih peralatan. Nah, jadi peralatan yang berat dia kata ya, atau juga peralatan yang mahal. Nah, di sini tipenya perlu kita masukkan yang namanya keputusan penganggaran modal, capital budgeting. Implementasi atau juga prinsip capital budgeting ini decision ya itu perlu dipertimbangkan ya. Apalagi mau beli atau sewa, ya mana keputusan yang bagus? Apakah beli atau sewa? Ya kan, atau juga keputusannya membeli mengganti peralatan yang lama, atau juga apakah nantinya berimplikasi terhadap pengurangan biaya. Nah, ini nantinya implikasinya. Nah, jadi tipe pengambilan keputusan berkaitan dengan penganggaran modal meliputi 5 hal ini ya Bapak Ibu sebagai manajer ya dan juga praktisi di sini. Dan kalau bicara tipe-tipe penganggaran modal dalam pengambilan keputusan ya, nah ini keputusannya itu haruslah di screening ya dan juga harus dipilih ya kan. Nah, dalam screening atau juga memilih di sini, maka tendensi dari penganggaran modal itu cakupannya ya. Jadi di sini mulai dari memilih proyek baru ya, apakah proyek baru itu sesuai dengan standar yang dapat diterima ya atau juga keputusan pilihan itu adalah hasil dari seleksi di antara beberapa tindakan yang harus diambil atau beberapa alternatif keputusan yang harus diambil ya. Maka bicara penganggaran modal, maka tidak lepas yang namanya dari prinsip yang disebut dengan time value of money. Ya, artinya nilai waktu dari uang. Jadi waktu itu memang mengandung uang, gitu ya. Nilai waktu dari uang. Nah, jadi yang namanya investasi bisnis, gitu ya. Dalam jangka panjang itu harus mengakui yang namanya nilai waktu dari uang, gitu ya. Apakah kita mau investasi gedung ya, investasi rumah, investasi tanah, investasi jalan, investasi jembatan, gitu kan, investasi apa ya, infrastruktur lainnya itu tidak lepas dari nilai waktu dari uang. Ya, karena semuanya pakai uang ya. Karena semuanya mengorbankan dana yang tidak besar, tidak kecil gitu kan. Sehingga
Nah, bagaimana pengembaliannya, ya kan, bagaimana cash flow-nya di masa yang akan datang. Maka salah satu variabel yang harus dipertimbangkan nilai waktu dari uang ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, yang namanya investasi itu adalah adanya janji, janji return pengembalian, gitu kan. Karena kita sudah keluarkan uang 1 miliar, lantas pengembaliannya gimana? Apakah mau sia-sia aja uang 1 miliar itu diinvest? Ya, ya, kemudian juga dalam pertimbangan investasi, terutama dalam jangka waktu yang panjang, ya, bahwasanya peranan nilai waktu dari uang ini juga berperan besar ya. Peranannya di mana? Ya, jika kita punya uang $100, investasi hari ini dengan bunga 8% ya, kira-kira 2 tahun apakah uangnya masih 100 gitu kan? Atau uang ini akan bertambah atau uang ini hilang gitu kan? Maka kita harus pertimbangkan yang namanya nilai waktu dari uang ya. Jadi pada akhir tahun dia akan uangnya akan menjadi sebesar 108 ya. Kenapa dia 108? Ya karena dengan kata lain di sini ada interest ya, 8% ya. Jadi 8% dari 100 yaitu 108 ya, atau juga $8 ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang berlaku di dunia saat ini ya. Artinya semua itu dihitung dengan suku bunga ya. Dan 2 tahun ke depan ya jadi uangnya 116,64 ya kan. Nah, ini hitungannya. Jadi 1,08 pangkat 2 dikalikan 100. 116,64 uang senilai 100 tadi. Artinya seiring berjalannya waktu gitu ya, maka nilai waktu dari uang itu ada ya. Ini contoh. Nah, jika dalam hal ini P itu adalah yang diinvestasikan pada saat ini, R itu adalah suku bunga, dan juga N itu adalah jumlah tahun, ya, maka berapakah jumlah F sebagai uh, sebagai jumlah yang akan diterima, ya. Jadi formulanya adalah formula sebagai berikut, ya. Jadi nilai waktu dari uang itu dihitung dengan Fn sama dengan P, ya, dikali 1 ditambah R pangkat N. Nah, ini ya. Nah, yang disebut dengan present value, ya, jadi present value itu merupakan suatu jumlah yang diterima di masa yang akan datang, yang dihitung dari suku bunga, ya, formula suku bunga, dan juga dari nilai P. Ya. Jadi rumusnya sebagai berikut. P sama dengan F dikali 1 dibagi 1 ditambah R dibuat pangkat N. Ya. Begitu juga kita minjam uang 100. Ya, jadi kalau kita minjam uang 100 untuk jangka waktu 2 tahun, ya, berapakah nilai waktu dari uang 100 itu bagi investor, dan investor mengenakan 12% dari investasinya, maka dalam hal ini 2 tahun kemudian investor akan mendapatkan jumlah, ya, ya, artinya pinjaman itu 2 tahun sebelumnya adalah 79,7 gitu ya. Nah, jadi ini hitungannya. Jadi dengan rumus sebagai berikut. Nah, sekarang di Excel udah banyak ya, mau menghitung present value gitu kan, mau menghitung apa ya, pinjaman gitu kan, itu semuanya ada ya, sudah ada di Excel. Ya, begitu juga kalau kita artinya present nilai sekarangnya itu adalah 79,7. Nah, ini ya. Nah, begitu juga suku bunga ya, dan juga nilai waktu dari uang ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana tahun pertama ya, bagaimana tahun kedua ya. Dan juga kita mau melihat ya bagaimana nilai waktu dari uang ya, di mana present value dari $1 gitu ya, dengan suku bunga 10%, dengan suku bunga 12%, ya, dengan suku bunga 14%, maka diskon faktornya sebesar ini. Jadi periode tahun pertama diskon faktornya 0,909 ya, dengan suku bunga 10% ya. Di tahun kelima 0,6221. Nah, ini perhitungan nilai waktu dari uang dari $1 ya, nilai apanya ya, present value atau diskon faktor ya, dari ₹1 dari $1 untuk periode ke tahun kedua ya, dengan asumsi suku bunganya 12%. Artinya kita bisa melihat tabel present value ya.
ya, tabel present value untuk melihat diskon faktornya, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga nilai waktu dari uang, ya bagaimana diinvestasikan dalam suatu seri yang mengidentifikasi aliran kas, gitu ya. Pada akhir periode, ya masing-masing inilah disebut dengan anuitas. Anuitas tahun pertama 100, anuitas tahun kedua 100 lagi, anuitas tahun ketiga 100, sampai dengan tahun ke-6. Ya, ini adalah 100 gitu ya. Maka contoh ya, contoh keputusannya, let's say incorporation membeli sebuah traktor untuk menggarap lahan dengan nilai bayar, dengan nilainya senilai $60.000 gitu ya, di mana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Berapakah nilai present value ya dari jumlah kas yang dibayarkan? Kalau dia membayar 60.000 ini dengan uang pinjaman di bank ya senilai 12%. Nah, maka anuitasnya dihitung sebagai berikut. Maka anuitasnya per dolarnya ya sebagai berikut ya. Artinya 12% tadi kan. Di 12% dalam jangka waktu 5 tahun ya. Atau disebut dengan 5 years. Maka anuitas 5 years di tahun kelima itu adalah 3,605 ya. Nah, jadi 3,605 ya sebagai nilai anuitasnya. Jadi dengan kata lain total pinjaman yang harus dibayarkannya setelah dikalikan nilai faktor diskon faktornya senilai 216,3 ya. Jadi dalam hal ini uang 60.000 itu total bayarnya 216,3 ya dengan investasi dengan nilai waktu dari uangnya 12 dengan interestnya 12% dan diskon faktornya 3,65 ya untuk 5 tahun. Nah, berikutnya adalah ya typical cash outflow. Ya, typical cash outflow artinya dengan kata lain tipe-tipe aliran kas keluar gitu ya. Nah, jadi yang namanya aliran kas keluar itu digunakan untuk 4. Apakah untuk modal kerja atau disebut dengan working capital, apakah digunakan untuk reparasi atau juga perbaikan, ya repair and maintenance, atau digunakan untuk investasi awal, atau digunakan untuk penggantian biaya operasi. Nah, jadi keempatnya bisa aja terjadi. Ya, aliran kas itu digunakan untuk 4 hal ini. Ya, maka aliran cash inflow ya artinya kas masuk yang akan diterima ya seiring dengan pengorbanan cash outflow tadi itu akan digunakan untuk ya yang pertama adalah merilis modal kerja ya. Ya, kemudian juga menentukan nilai sisa salvage value. Ya, kemudian juga menentukan biaya pengurang atau reduction of cost dan juga menentukan yang namanya incremental revenue ya. Artinya ada penghasilan yang terselubung yang akan termasuk di dalamnya yang akan diterima ya. Ya, kemudian recovery of the original investment. Ya, recovery of original investment ya berkaitan dengan ya contoh ya bagaimana Carver Hospital gitu ya. Itu membeli sebuah peralatan yang namanya X-ray gitu ya di sebuah rumah sakit. Nah, pasti X-ray itu mahal ya. Nah, biayanya 3.170. Di mana X-ray itu ada masa waktunya kan? Ada masa waktunya 4 tahun. Nilai sisanya 0. Ya habis, artinya kan kalau X-ray udah nggak dipakai habis 0 gitu ya. Dan juga uang kas yang masuk diterimanya 1.000. Increase the annual cash inflow gitu ya. Jadi tidak ada investasi yang dibuat yang mengurangi returnnya lebih kurang 10% gitu ya. Ya, maka recovery-nya sebagai berikut ya. Jadi initial investment atau investasi awalnya 3.170 karena tadi membeli mesin X-ray ya. Di mana dengan diskon faktornya 10% ya maka dapatlah 1.000 gitu ya, 10. Maka present value cash flow-nya 3.170 ya kan. Dan di tahun 1 sampai ke 4 gitu ya. Itu bernilai sisa ya 0 gitu ya. Maka dalam periode jangka waktu 4 tahun diskon faktornya
adalah sebesar 3.170. Nah, jadi present value dari per dolarnya diskon faktornya menghasilkan sebesar 3.170. Nah, ini ya. Ya, berikutnya ya recovery of original investment, artinya ini ya, memperbaharui kembali investasi awalnya. Jadi untuk memperbaharui investasi awalnya, di sini adanya depresiasi. Jadi depresiasi ini nggak boleh dikurangkan ya dari perhitungan present value dari sebuah project. Kenapa? Gitu kan? Ya karena yang namanya present value gitu ya, it is not current cash outflow ya. Itu bukanlah aliran kas keluar. Satu. Yang kedua adalah diskon cash flow ya, artinya perhitungan cash flow itu secara otomatis ya itu akan memberikan return dari sebuah investasi asal, investasi awalnya ya. Nah, jadi di sini depresiasi tidak masuk hitungan. Nah, sekarang bagaimana memilih discount rate gitu ya. Jadi diskon rate itu tidak lepas semuanya dari yang namanya biaya modal gitu ya, biaya modal perusahaan. Jadi yang namanya biaya modal atau disebut dengan cost of capital ini biasanya mengacu gitu ya, mengacu kepada yang disebut dengan discount rate ya. Jadi biaya modal rata-rata itu adalah merupakan tingkat pengembalian rata-rata ya, rate of return ya, oleh perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu yang panjang oleh kreditor dan juga stakeholder ya yang menggunakan dana ya. Nah, jadi dalam memilih discount rate juga dipertimbangkan namanya net present value. Apa itu net present value? Nilai bersih aliran kas kan gitu ya. Jadi perbandingan dari net cash flow ya, cash flow, maka nanti ada cash inflow, ada juga cash outflow. Ini ada di antara cash inflow dengan cash outflow gitu ya. Itu diperolehlah yang namanya NPV. Apakah NPV-nya positif, apakah NPV-nya negatif gitu ya. Jadi yang namanya NPV ditentukan dari apa? Ya, dari perhitungan present value ya, dari cash inflow dan juga perhitungan present value dari cash outflow dan juga sub dari present value atau juga cash outflow. Artinya di sini dengan kata lain ya perbandingan antara cash inflow dengan cash outflow itu menghasilkan net present value yang positif maupun juga yang negatif. Nah, kalau ini aturannya ya, apabila kita Bapak Ibu sebagai pengambil keputusan ya dari sisi pertimbangannya aliran kas gitu ya, maka sebuah proyek kalau investasi yang menghasilkan aliran kas itu positif, maka proyek itu diterima ya. Dengan kata lain, adanya retur yang akan diperoleh di masa yang akan datang ya. Kalau kalau dia nol gimana? Terima juga ya. Artinya apa? Cash inflow dengan cash outflow-nya sama ya. Jadi kalau dia sama, ya maka dalam hal ini returnya tidak ada. Gitu kan? Returnya seimbang nol. Nah, kalau dia negatif, ya artinya cash outflow-nya lebih besar daripada cash inflow-nya. Ya, kalau dikatakan dengan cash inflow-nya lebih kecil dibanding dengan cash outflow-nya, berarti kan aliran kas keluar ke depannya bayar-bayar terus. Ya kan, sementara uang masuknya lebih kecil dibanding dengan pengeluarannya. Ya, untuk apa dijalankan? Ya kan, artinya nggak usah dipertimbangkan lah ya. Yang namanya kita investasi dengan menghasilkan net present value yang negatif. Nah, kira-kira demikian ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Ya, jadi di sini net present value ini contohnya lah ya. Ya, contohnya Leicester Company menawarkan ya di menawarkan selama 5 tahun kontrak akan menyediakan bagian-bagian untuk diproduksi. Ya, berikut informasinya. Biaya equipmentnya 160, modal kerjanya 100. Ya, kemudian juga ini ya, equipment 3 tahun 30. Nilai sisanya 5.000. Sales revenue 150. Cost of part-nya
400 ya, salary shipping-nya 270. Nah, dari data itu tentukanlah yang namanya NPV-nya. Nah, NPV-nya ya pada tahun kelima ya dari modal kerja gitu ya, itu dihitung dengan menggunakan diskon faktornya 10%. Ah, apakah proyek proyek pengerjaan komponen bagian manufaktur ini dijalankan kalau kita hitung-hitungan dari sisi biaya, terutama dari sudut pandang aliran kas masuk dan dari sudut pandang aliran kas keluar. Nah, kita hitung ya. Kita hitung sebagai berikut. Nah, ini sales revenue-nya 750. Biaya cadak, biaya apanya? Biaya partnya 400. Gajinya 270. Artinya apa? Ada aliran kas masuk bersih besar 80 ya. Setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran. Nah, ini maknanya. Bapak Ibu ya, ada 80.000 senilai aliran kas masuk yang diterima ya. Nah, maka hitungannya sebagai berikut. Investasi peralatan 160, diskon faktornya 1000 gitu ya, maka present value-nya ya 160.000. Working capital-nya 100.000 ya, diskon faktor 10%-nya 100 ya. Kemudian annual cash flow-nya tahap 1 sampai ke 5 80.000 dengan diskon faktornya 3791, maka 303.280. Maka present value anuitas dari tiap satu faktor, nah ini adalah 3,791 ya. Nah, NPV-nya berapa? Itulah tadi NPV-nya sebesar apa ya? 85.955. Ya, artinya positif atau negatif? Ya, artinya ini positif ya. Jadi dengan kata lain kalau dia positif, maka proyek proyek untuk menghasilkan bahan baku dari proses manufaktur itu dijalankan ya. Dengan asumsi biayanya terjaga ya. Present value-nya sebesar ini. Ya, ada pertanyaan? Ada diskusi, silakan Bapak Ibu. Jadi accept the contract because the project has positive net present value ya. Nah, jadi intinya itu aja ya Bapak Ibu. Jadi present value-nya positif kita terima. Present value-nya zero kita terima juga. Ya kan, present value-nya NPV-nya negatif tidak diterima atau ditolak. Nah, itulah ya. Nah, berikutnya ini hitungannya udah ya, kelewatkan aja nih. IRR. Nah, ini IRR juga bagian yang digunakan juga, yang dipertimbangkan Bapak Ibu untuk mengambil keputusan terkait dengan investasi yang ditanamkan investor. Nah, IRR itu apa? IRR itu adalah tingkat pengembalian, ya, janji tingkat pengembalian dari sebuah investasi. Jadi IRR itu dinyatakan dengan satuan proyek dalam bentuk persen ya. Salah satu dari perhitungan dari IRR, compute by finding the discount rate, itu menggunakan net present value ya dari sebuah proyek. Ya, jadi di sini Decker Company ya kan membeli ya sebuah mesin harganya 104.320. Nah, di mana ada 20.000 ya biaya kas operasi. Masa manfaat mesinnya 10 tahun gitu ya. Maka hitunglah IRR-nya. Maka IRR-nya sebagai berikut ya. Jadi present value factor of the internal rate of return 104.320 dibagi dengan 20.000, dapatlah 5216. Ya, Bapak Ibu. 5216. Dan IRR yang dihasilkan dari dengan masa dengan interest 14% dengan periode 10 tahun ya, maka diskon faktornya 5216. Nah, jadi menunjukkan bagaimana hubungan antara IRR dengan suku bunga. Ya, apabila IRR-nya lebih tinggi daripada suku bunga, berarti dapat menutupi yang namanya cost of capital, biaya modal pinjaman gitu ya. Jadi IRR-nya akan dikurangkan ya dengan interest yang interest dalam periode tersebut ya, maka apabila IRR yang di atas maka dikatakan proyeknya jalan ya. Kalau IRR-nya di bawah dari suku bunga maka proyek ditolak.
Nah, itu cara hitungannya. Apalagi IRR-nya sama dengan suku bunga. Ya berarti apa? Selama proyek berjalan, tingkat pengembaliannya bisa menutupi bunga. Bahasa lainnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Decker Company di sini dia membeli mesin ya dengan mesinnya ya 104.320 per tahun ya dengan masa 10 tahun ya, sementara suku bunganya 14% dan IRR yang dihasilkannya juga lebih tinggi, maka diterimalah pembelian mesin itu. Kira-kira demikian ya. Nah, berikutnya adalah ya net present value dengan IRR. Apa hubungannya? Nah, antara IRR dengan net present value di sini gitu ya. Nah, di sini kita hitungannya dengan kata lain haruslah positif ya, Bapak Ibu. Haruslah positif. NPV is easy to use ya. NPV tadi kan mudah digunakan. Kenapa? Indikatornya tadi positif, negatif, zero gitu kan. Dengan asumsi itu NPV diasumsikan cash inflow aja. Artinya cash inflow-nya lebih besar daripada cash outflow. Dan IRR perhitungan metodenya itu akan menghasilkan apa ya? IRR yang diinvestasikan. Nah, jadi dengan kata lain, kalau dia NPV di sini total cost dengan incremental cost. Jadi perbandingannya itu. Ya, kemudian juga pendekatan lainnya, yaitu dengan pendekatan total cost approach ya. Jadi White CO punya alternatif ya. Apakah alternatifnya mengganti model mesin yang lama, gitu kan? Mesin A mengganti kendaraan yang lama, ya mesin cuci kendaraan yang lama, atau juga menyewa ya sebuah mesin yang baru, di mana perusahaan itu menggunakan diskon rate-nya 10% ya, karena uh, suku bunganya rendah gitu ya, nggak sampai memang sampai 2 digit ya, tapi diskon rate-nya hanya 10% ya. Nah, ini ada asumsi ya Bapak Ibu ya. Kalau dia menggunakan mesin cuci yang baru, maka implikasinya menghasilkan pendapatan 90.000. Ya, untuk mesin cuci yang lama hanya 70.000. Untuk mesin cuci yang baru menghasilkan uang kas masuk 30.000. Jadi total 60.000 gitu ya. Net annual cash inflow gitu ya. Sedangkan annual cash outflow, cash inflow-nya 45.000 mesin yang lama. Artinya apa? Dari sisi perbandingan ya lebih tinggi mesin yang baru kan, karena dia menghasilkan aliran kas masuk 60.000, sementara aliran kas masuk mesin yang lama 45.000. Nah, ini kalau investasinya misalnya investasi door smear gitu kan. Kalau pakai mesin door smear yang sekarang aja berapa sih pendapatannya? Ya kan, kalau mesin yang baru, nah sebesar ini pendapatannya. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi perhitungannya biaya 300.000 ya. Produktivitasnya 10 tahun. Nilai sisanya 7.000. Biaya pergantian dalam 6 tahunnya 50.000. Nilai sisanya 40.000. Maka perhitungannya sebagai berikut ya. Jadi install the new washer-nya ya itu menghasilkan 83.202. Ya, di mana di present value kan dengan kata lain dengan adanya mesin yang baru itu akan menghasilkan NPV yang positif ya, karena 83.202 itu positif yang sudah mengurangkan yang namanya biaya pergantian ya, kemudian nilai sisa mesin lama ya, nilai sisa mesin baru, kemudian nilai periode nilai 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 waktu saat ini ya sebesar 83.202 ya. Nah, ini. Ya, kemudian incremental cost. Nah, gimana caranya menghitung incremental cost ini? Nah, untuk menghitung incremental cost di sini, gitu ya, artinya uh, hanya memilih aliran kas yang berbeda di antara dua alternatif. Ya kan, contohnya White CO ya, dia menggunakan incremental cost ini sebagai berikut. Nah, di sini incremental investment-nya 125.000, ya incremental cost brush-nya sebesar 16.000 gitu ya. Jadi net present value-nya 26.796 ya.
Jadi di sini mendapatkan jawabannya bahwasanya dari kedua pendekatan tersebut bahwasanya total cost atau juga increment ini merupakan total cost atau juga pendekatan yang namanya incremental cost. Nah, itu ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan yang namanya present value, berkaitan dengan time value of money juga menggunakan pendekatan net cost decision, gitu ya. Jadi net cost decision ini adalah keputusan di mana pendapatan yang tidak berhubungan langsung, ya, dan juga manajer harus memilih di antara berbagai alternatif minimal, ya kan, minimal menggunakan biaya total dari yang namanya sudut pandang perspektif present value. Nah, ini contohnya home furniture company ya. Jadi home furniture company ini membagi ya beberapa apa ya, ingin mengganti mesin yang lama dan juga dengan menggunakan mesin truk yang baru. Perusahaan menggunakan diskon faktor 10%. Nah, jadi keputusannya truk yang lama itu menghasilkan nilai sisanya salvage value-nya 9.000 ya. Sedangkan biaya overhaul-nya 4.500. Biaya operasi tahunannya 10.000. Kemudian salvage value-nya 5 tahun 250. Truk yang baru ya sebagai berikut. Ya, truk yang baru sebagai berikut ya. Kemudian biaya harga belinya 21.000 ya, kemudian annual operating cost-nya 6.000 dan salvage value-nya 5 tahun sebesar 3.000 ya. Nah, jadi dari perhitungan ini menunjukkan membeli truk baru itu net present value-nya negatif dan juga mempertahankan truk lama juga negatif. Negatifnya malah lebih besar gitu ya. 42.235. Nah, jadi keputusannya apa ini? Ya, artinya kalau kita membeli truk baru gitu ya, ya akan menghasilkan net present value pembeliannya 9.372. Kalau mempertahankan truk yang lama, gitu kan, 42.000 aliran kas keluarnya, uang keluarnya sebesar itu. Kalau truk baru, aliran kas keluarnya 32.000. Artinya apa? Lebih hemat kita operasional mesin baru, truk baru dibanding dengan truk lama. Maknanya gitu kan. Nah, dari sisi aliran kas. Nah, jadi berapa sih penghematan? 9.372 kira-kira bisa dihemat biaya dengan adanya truk baru. Kira-kira keputusannya apa? Ya beli truk baru gitu kan, karena bisa menekan kos. Walaupun sama-sama merugi sebenarnya, tapi ruginya bisa ditekan. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang namanya menggunakan pendekatan less cost decision. Less cost decision. Nah, itulah ya beberapa hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya dalam sebuah alternatif pengambilan keputusan, hitung-hitungan yang menggunakan pendekatan yang namanya time value of money, gitu ya, nilai waktu dari uang ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang kita diskusikan, silakan. Ya, dan ini juga banyak digunakan ya, apalagi kita sebagai jasa appraisal ya, jasa appraisal, kemudian juga KJPP, kantor jasa penilai gitu kan. Nah, ini semuanya lazim digunakan ya pada konsultan-konsultan studi kelayakan. Ya. Izin Prof, biasanya penentuan diskon faktor itu biasanya kesepakatan di perusahaan atau biasanya menggunakan indikator misalnya tingkat inflasi dan sebagainya, Prof? Diskon faktor itu sudah ada hitungan apanya, Pak ya? Sudah ada hitungan bakunya. Jadi udah ada tabelnya. Jadi tabelnya yang membandingkan antara ya nilainya suku bunga yang berlaku dan jumlah periode pinjamannya. Nah, jadi itulah yang namanya diskon faktor yang sudah baku, Bapak Ibu. Jadi variabel penentu diskon faktor yaitu adalah suku bunga, berapa persen suku bunganya, dan berapa lama pinjamannya. Situ sudah ada diskon faktornya. Itu dia. Nah, itu. Ya, kira-kira Bapak Ibu ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan UASnya kita dalam bentuk paper. Dan nanti papernya
kita terbitkan ya dalam bentuk Scopus ya, sesuai dengan arahan prodi ya. Dan nantinya kita I- ya Pak. Izin Prof mau nanya mengenai paper itu. Ya, Yang pertama kan berarti judulnya itu ngurut ya Prof dari nomor 1 sampai nomor terakhir ya Prof. benar Pak, boleh sesuai Nah, dengan apa kesepakatan kelas ya. Mau pilih judul yang oh mana? Apakah mau urutan atau mau pilihan teman dibagi ya. oke. Karena kan di di list yang Prof buat itu kan ada 13, Ya. sedangkan anggota di reguler 53 itu mahasiswanya ada 20 orang Prof. Oh, Kemungkinan 20 hanya orang berarti 10. 11 saja judul. Bukannya jadi 10 Prof. 10 ya, maksud saya 10. Ya, 20 dibagi 2. Ya, Yang kedua Prof untuk penentuannya itu penentuan temannya sesuai urutan gitu ya Prof, atau ya, boleh memilih atau bagaimana Prof? ya Pak, itu bebas ya, boleh memilih atau juga berdasarkan urutan absen. Ya, penting di mana bagusnya. Oh, berarti kami bisa menyesuaikan dengan teman-teman ya Prof ya? Ya, betul Pak. Jadi kesepakatan kelas gitu ya, Oh baik siapa Prof, kalau partnernya. begitu. Siapa nomor 1, siapa nomor 2, kan itu kesepakatan kelas lah bagaimana untuk memenuhi nilai UASnya. Dan nantinya Baik Prof, sama biaya hmm. penerbitannya ada ya, sudah saya buat itu per paper. Iya baik Prof. Nanti biaya penerbitannya waktu uploadnya berarti saya koordinasi dengan Prof ya Prof? Ya, betul Pak. Nanti koordinasi dengan saya supaya terjamin Oke Prof. terbitnya. Sama yang kedua, Ya. baik Prof. Sama yang kedua, eh, apa lagi tadi ya? Oh waktunya Prof. Berapa lama kami dikasih waktu Prof? Ini Pak, ini kan udah pertemuan yang ke-7 nih kan. Jadi 10 hari. Sebenarnya kalau tidak salah, oh gitu ya Prof. Boleh tambah Prof. Ya, boleh. Kalau mau lebih cepat lebih bagus Pak ya. Artinya lebih lama pun boleh. Saya tunggulah 12 hari lah ya. Bisa kan? Karena hmm, Nah, ya, ya. 14 hari boleh lah. 14 hari saya tunggu. Oh, baik Prof kalau 2 minggu begitu. ya. 2 minggu Prof. Ya. Ya. Teman-teman ada yang bertanya untuk ini? Untuk tugasnya takutnya nanti ada yang kurang jelas. Dan untuk perkuliahannya Pak, kita udah berapa ini? Ini sebenarnya yang ke-6 Prof. Oh, baru yang ke-6 ya. Ya, berarti minggu depan kita masuk satu lagi lah ya. Eh, Sama materi yang hari ini belum ada di share ke kami nih Prof. Oh, ya materi hari ini ya. Ini saya share langsung nih. Iya, iya, Ini sebagai berikut ya. oke Prof. Mungkin ada teman-teman sebelum sebenarnya tugas papernya nih, tahu ada yang perlu yang perlu dikonfirmasi ke Prof. Kalau buat format papernya gimana ya, Pak? Itu udah ada contoh 3 saya berikan. Oh, oke. Udah saya WA kemarin. Pak, berarti itu Pak, satu judul 2 orang ya Pak? Iya, betul. Satu judul 2 orang. Supaya mudah aja. Kalau satu judul 1 orang nanti kan repot ya. Jadi semuanya ada 10 judul. Dan 10 judul itu nanti biaya penerbitannya $107 per judul. Nah, dan itu bahannya ya saya udah share. Baik Prof. Ya. Izin Prof, itu kami nguploadnya setelah ada revisi lagi gimana gitu setelah Pak diperiksa dulu sama Prof? Ya, nanti dikirim aja sesuai dengan contoh kepada saya. Nanti
biar apa direvisi oleh jurnal ya. Artinya formatnya semuanya. Pokoknya Bapak Ibu menyusunnya sesuai dengan contoh template yang sudah saya berikan. Itu dia. Dan itu bahan hari ini ya saya berikan. Dan juga minggu depan. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada itu tadi ya bahannya mohon di-download. Sudah semuanya di-download. Sudah Baik, Prof. di-save. Ada 4 ya tambahan-bahan hari ini. 5 ya. Sudah? Pak, maaf Pak, mau nanya sekali lagi Pak, Ya. untuk pembayarannya yang $107 itu per 2 orang gitu Pak? Iya, artinya dibagi Orang. 2 lah. Untuk 2 orang. Oh, berarti sekitar 600.000 ya Pak Betul. per orang. Yang lalu juga seperti itu ya, angkatan sebelumnya juga mereka udah punya tulisan ya, tulisan dipublikasi di Scopus. Prof, izin nanya untuk yang dia kualitasnya itu dia tergantung tulisan ya biasanya ya, Prof? Ya nanti itu tadi diformat lagi. Jadi Hmm. sesuaikan aja dengan format yaitu introduction, literature review, method, result and discussion, ya kan, conclusion. Nah, nanti udah tersusun dalam bahasa Inggris, baru nanti kirim sama Komting. Nanti Komting mengirim pada saya 10 tulisan itu. Dan 10 tulisan itu nantinya akan diterbitkan. Ibu apa ya? Nisida, Nova. Ya, ada lagi? Prof mau nanya, Prof, misalnya di bawah jurnalnya itu boleh nggak Prof dibuat misalnya ada didanainnya gitu oleh beasiswa, boleh Prof? Boleh aja, Boleh. masukkan aja. Kasih Prof. Yang namanya acknowledgement ya. Iya Prof. Ya, acknowledgement. Boleh Endom. aja tambahin. Pokoknya nanti begitu diterima, maka papernya akan diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan udah terbit gitu ya. Makanya makin cepat dikirim makin bagus. Boleh aja nanti kirimnya satu, yang mana udah siap kirim satu, yang mana udah siap kirim satu, langsung diproses gitu ya. Harapannya literaturnya baru ya Bapak Ibu ya. Artinya kita jangan, supaya menghindari copy paste itu dia. Tuliskan aja apa yang ada di benaknya dari materi-materi kita ini ya, tuliskan. Bapak Ibu sebagai apa ya, expert ya, sebagai praktisi gitu kan, terkait dengan managerial accounting, boleh aja silakan. Itu. Dan judulnya boleh dirubah juga gitu kan. Kalau mau ada mau merubah silakan dirubah. Artinya ya kisaran tentang itu gitu ya, gambarannya. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya Bapak Ibu. 2 minggu lagi lah, 14 hari saya tunggu. Dan minggu depan kita masih masuk ya, 1 kali lagi. Ya, selamat malam. Lebih dan kurang, sehat-sehat semuanya ya. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Prof. boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu.